Baiklah, selamat berjumpa kembali di channel saya untuk serial pemrograman C++. Untuk yang bagian ketujuh ini kita akan membahas tentang percabangan di C++. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan jelaskan dulu mengenai percabangan pada C++. Salah satu aktivitas rutin yang sering dijumpai pada pemrograman adalah proses percabangan. Ya, proses tersebut merupakan suatu penyeleksian kondisi yang hasilnya akan melakukan eksekusi program jika kondisi bernilai true ya atau benar. Terdapat beberapa jenis percabangan C++ yaitu antara if, lalu if else, lalu if else if dan switch case. Oke, yang pada gambar ini kalian bisa lihat yang contoh untuk percabangan yang jenis pertama yaitu percabangan if, yaitu merupakan percabangan yang hanya memiliki suatu blok pilihan saat kondisi bernilai benar ya. Formatnya adalah if kondisi maka blok kode yang dilakukan jika kondisi benar ya. Oke, sini saya kasih contoh codingan, kita lihat sama-sama contoh codingannya. Di sini adalah menginput suatu nilai ya, menginput suatu nilai dan sudah ditentukan kondisinya. Jika A lebih kecil, kalian lihat di baris yang ke-10, nah, if A lebih kecil sama dengan 40, maka grid sama dengan E. Jadi dia minta input dari keyboard. Oke. Untuk yang nilai ini saya masukkan nilainya 80. Jadi otomatis gridnya adalah B sesuai dengan codingan yang ada pada editor. Silakan kalian coba di editor masing-masing. Percabangan kedua pada C++ adalah percabangan if else. Apa itu? Yaitu suatu percabangan yang memiliki dua blok pilihan untuk diproses. Berarti ada dua pilihan ya. Pilihan pertama jika untuk kondisi benar dan pilihan kedua jika kondisinya salah. Dan formatnya kita lihat di sini. If kondisi ya, if kondisi maka blok kode yang akan dilakukan jika indikasi nilainya benar, jika kondisinya benar. Kalau salah, berarti otomatis dia loncat ke else, yaitu blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi bernilai salah. Oke, kita lihat contoh codingannya. Ya, slide ini adalah codingan dari percabangan if else. Ya, di sini saya buat kondisinya pertama adalah jumlah itu adalah lebih besar dari 200.000 ya. Pada baris ke-16 kalian lihat ya, if jumlah lebih besar dari 200.000 maka dia dapat diskon sebanyak 15%. Itu diskon sama dengan 0,15 kali jumlah, itu 15% ya. Lalu totalnya adalah jumlah plus diskon. Dan pada screenshot hasil dari running codingan, saya memasukkan nilai atau angka 250.000. Berarti dia dapat diskon 15% adalah 37.500. Jadi total yang dibayarkan oleh si pembeli adalah 212.500. Oke, mudah ya. Kalian coba aja. Percabangan selanjutnya adalah if else if ya. Mari kita baca sama-sama. Merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan ya untuk dieksekusi oleh compiler. Jadi lebih dari dua. Formatnya, if kondisi satu, jika kondisi satu, maka blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi satu benar. Jika tidak, else if kondisi dua. Lalu dilakukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi dua benar. Jika tidak benar masih belum benar lagi, else if lagi kondisi tiga. Lakukan blok kode yang jika dieksekusi jika kondisi benar ya, kondisi 3 benar. Lalu else yang terakhir adalah else dari yang if paling atas ya. Jadi jika kondisi 2 dan kondisi 3 itu tidak benar juga, maka otomatis dia jika kondisi 1 salah otomatis dia larinya lompatnya ke else, yaitu blok kode yang akan dieksekusi jika semua kondisi tidak terpenuhi ya. Kondisi 1, 2, dan 3 itu tidak terpenuhi, otomatis dia yang else yang dikerjakan ya. Oke, kita lihat contoh codingannya. Ya, pada slide ini, gambar ini kita lihat contoh dari codingannya. Di sini kita lihat bahwa
ada pemilihan dari beberapa presiden ya, yaitu A, B, C, D ya. Presiden RI ketujuh adalah tinggal pilih A, B, C, atau D. Nah, sekarang dari mulai baris ke-15 sampai dengan baris ke-22 itu adalah pilihan ya, kondisi dari percabangan if else if. Jika huruf sama dengan A, maka bukan Soekarno. Jika huruf dengan B, sama dengan bukan Soeharto, sampai dengan huruf yang else if dengan huruf sama dengan D di baris ke-24, jawaban Anda adalah benar. Jadi presidennya adalah Joko Widodo. Ini contoh dari codingan if else if. Ya, terapkan di editor kalian masing-masing. Oke? Ya, khusus untuk kasus if atau percabangan if ini ada suatu kasus khusus yang bernama nested if atau if bersarang. If bersarang merupakan suatu jenis percabangan yang ada dalam suatu percabangan yang lain. Berarti ada percabangan dalam percabangan. Ingat ya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada percabangan ini akan terjadi banyak percabangan. Oke, formatnya. If kondisi, nah lalu kurung berawal buka if kondisi lagi. Nah itu if kondisi yang kedua berarti udah dalam percabangan if kondisi yang baris sebelumnya ya. Lalu lakukan blok kode yang akan dieksekusi. Lalu kurung berawal tutup. Jika tidak, else if blok kode yang akan dieksekusi. Jika tidak lagi, maka else ini adalah sambungan dari if yang paling atas ya. Jika if yang baris kedua itu salah, maka jika if baris pertama salah, maka langsung ke else blok kode yang akan dieksekusi. Oke? Supaya nggak bingung, kita lihat contoh codingnya. Oke, saya menulis codingan seperti kalian lihat. Di sebelah kiri adalah codingan seperti biasa, yang di sebelah kanan adalah hasil atau screenshot dari runningan codingan. Setelah saya membuat kondisi sedemikian rupa seperti nested if, maka tampilannya bisa dilihat sebelah kanan adalah ini dia input dari keyboard ya. Masukkan usia kamu, misalkan saya ketik di situ 35. Apakah kamu sudah bekerja? Iya. Jawabannya Anda masuk kategori penduduk miskin. Itu berdasarkan codingan ya. Berdasarkan codingan yang telah dibuat. Oke. Kalian lihat codingannya kenapa seperti itu. Silakan cek ininya apa codingan tersebut ya. Mudah ya. Silakan dicoba di editor kalian. Baik, slide yang muncul berikutnya adalah percabangan terakhir pada C++ yang kita bahas nih ya, yaitu yang bernama percabangan switch case. Switch case merupakan suatu proses percabangan yang digunakan untuk membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jadi satu variabel dengan nilai yang berbeda-beda gitu ya logikanya. Jika hasilnya benar, maka blok kode program akan diproses ya. Kalau salah ya otomatis nggak diproses. Oke, formatnya adalah switch, lalu diikuti nama variabel, lalu yang berikutnya case, nilai 1 ya, nilai 1. Lalu apa setelah nilai 1 yaitu kode atau blok kode yang akan dieksekusi atau akan di running jika nama variabel itu sama dengan nilai 1. Break. Break itu selesai ya, berhenti di situ. Case nilai 2 sama dengan case nilai 1 ya, jika nilai sama dengan 2 break lagi. Lalu case nilai 3 sama dengan nilai 1 break lagi sampai dengan case yang break yang ke n. Sedangkan defaultnya di sini adalah break kode yang akan dieksekusi jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Maksudnya kalimat ini adalah jika case nilai 1 sampai dengan case nilai yang ke n itu tidak terpenuhi, otomatis defaultnya yang dikerjakan, yang dilaksanakan atau dieksekusi yaitu blok kode yang akan dieksekusi jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Oke, supaya nggak bingung, saya kasih contoh codingannya. Ya, ini adalah contoh codingan dari switch case. Ya, kita baca sama-sama. Sini saya membuat suatu pilihan yaitu web browser dari mulai Chrome, Mozilla sampai dengan Yahoo. Lalu begitu saya pilih salah satu, otomatis dia nggak akan milih yang lain ya. Nanti
kita akan lihat ininya. Jadi di sini saya membuat outputnya itu pilihan ya, berarti input dari keyboard ya, inputnya dari keyboard. Contohnya kalian lihat di baris ke-20, case 1 cout, Anda memilih Chrome lalu break. Jika udah memilih Chrome maka dia berhenti ya, programnya berhenti. Kebetulan nanti juga di screenshot atau hasil ini adalah kalian sendiri, saya memilih Chrome dan otomatis berhenti. Kebetulan saya memilih Chrome ya. Kalau kalian memilih 4, otomatis pemilihannya juga Opera ya. Begitu juga dengan yang kelima, otomatis pilihannya Yahoo. Jika kalian nggak mengetik salah satu dari angka dari 1 sampai 5, otomatis dia akan muncul tulisan Anda salah pilih ya. Gitu ya, gampang kan? Oke, dicoba di editor kalian masing-masing. Siap ya? Seperti biasa pada tiap akhir video, mohon ya bantuannya di subscribe dan like dan share ya, supaya makin menarik, nanti ininya makin semangat kalian coding. Pokoknya saya akan berusaha untuk membuat kalian benar-benar mengerti ya untuk di setiap video ini. Oke, silakan subscribe-nya ya. Terima kasih.